Di balik tirai malam yang gelap, terdapat seorang jiwa yang terombang-ambing dalam lautan kesedihan. Hari-hari yang penuh dengan beban hidup telah membuatku hanyut dalam kesalahan yang tak terkira. Demotivasi telah membelit diriku seperti tali yang tak terurai. Aku merasa diriku tidak mampu mencapai apapun yang aku inginkan. Stres telah menyelinap ke setiap pori-pori kehidupanku. Lantas, aku harus bagaimana? Ray, ngapain? Sendirian aja? Yuh, aku tuh sebenarnya lagi pusing banget dan akhirnya tuh bemot banget karena stres dan gak bisa gitu ngerasain gimana. Aku akhir-akhir ini sampai mikir buat ngelakuin hal yang enggak gitu, kayak pusing banget tuh. Jangan gitu dong, mending kita atasin bareng-bareng. Dan oh ya, aku punya video nih. Kayaknya kamu harus nonton ini deh. Kalian tahu nggak sih apa itu ilmu psikologi? Ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan proses mental yang melatar belakanginya. Ilmu itu baru bisa disebut ilmu ketika memenuhi aspek sumo. Apa sih sumo itu? Nah, sumo itu terdiri dari S, yaitu sistematika. Psikologi terdiri dari psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi khusus itu psikologi yang spesifik seperti psikologi anak, psikologi pendidikan, dan psikologi klinis. Di dalam ilmu psikologi, sistematikanya juga terdapat sistematika teoritis, terapan, dan kombinasi. Nah, lalu selanjutnya itu ada U, yaitu universalitas, yang artinya suatu ilmu itu berlaku umum. Ilmu psikologi itu memiliki aspek ekspresi, emosi, dan universal. Lalu selanjutnya ada M. Nah, M-nya itu adalah metode. Suatu ilmu harus memiliki metode untuk menemukan dan mengembangkan ilmu itu sendiri. Melalui metode juga kita dapat mengkaji case-man, melalui eksperimental dan non-eksperimental. Apa sih bedanya metode eksperimental dengan non-eksperimental? Eksperimental itu metodenya memakai rekayasa khusus, sedangkan non-eksperimental itu subjeknya secara apa adanya, jujur, dan spontan. Nah, kedua metode ini dapat kita lakukan untuk mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Nah, lalu selanjutnya itu ada U atau universalitas, yang artinya suatu ilmu itu harus berlaku secara umum. Ilmu psikologi itu memiliki aspek dalam ekspresi, emosi, dan universal. Lalu selanjutnya ada M. Nah, apa sih M itu? M-nya itu adalah metode. Suatu ilmu harus memiliki metode agar dapat menemukan dan mengembangkan ilmu itu sendiri. Melalui metode juga kita dapat mengkaji kesehatan mental melalui metode eksperimental dan non-eksperimental. Apa sih bedanya eksperimental dengan non-eksperimental? Metode eksperimental itu memakai rekayasa khusus sehingga hasilnya lebih terbentuk. Sedangkan metode non-eksperimental itu subjeknya secara apa adanya, jujur, dan spontan. Kedua metode ini dapat dilakukan untuk pengembangan dalam ilmu tersebut. Selanjutnya itu ada O. Nah, O itu adalah objek. Dalam ilmu psikologi, objeknya itu ada dua, yaitu formil dan material. Formil itu adalah objek psikologi yang meliputi manusia sebagai objek besarnya. Jadi, manusia sebagai tujuan utamanya gitu. Kalau material adalah objek ilmu psikologi yang meliputi tingkah laku dan proses mental dari manusianya itu sendiri. Jadi, bagaimana tingkah laku dan mental manusia yang bekerja di dalamnya gitu. Nah, kalian tahu gak sih kalau manusia itu memiliki 3 dimensi? Yang pertama itu ada dimensi biological, yang kedua ada psychological, dan yang terakhir ada spiritual. Nah, sekarang aku tuh bakal ngejelasinnya dari sisi unsur-unsur dimensi psychologicalnya ya. Manusia itu memiliki self-concept. Nah, dari kalian ada yang tahu gak sih self-concept itu apa? Kita semua itu pasti punya self-concept tahu. Karena self-concept itu adalah bagaimana seorang manusia memiliki cara pandang atau identitas diri yang membedakannya dari manusia lain. Self-concept adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan kita itu sebagai manusia. Kita itu siapa sih? Kita itu sebagai manusia itu apa? Aku ini apa? Ketika bercermin itu aku siapa? Nah, itu adalah self-concept.
Nah, self concept itu sendiri bisa terbentuk dari 3 hal. Yang pertama itu ada future self. Future self itu keyakinan individu akan kondisi dirinya di kehidupan yang akan datang atau di masa depan. Yang kedua adalah self image. Self image itu adalah pandangan individu terhadap penghayatan dirinya terhadap badannya sendiri. Jadi bagaimana individu itu melihat dirinya sendiri begitu. Lalu yang terakhir adalah self label. Nah, self label itu adalah pandangan individu terhadap dirinya yang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya atau oleh orang lain. Nah, selanjutnya kita beralih ke pemahaman umum tentang kesehatan mental nih teman-teman. Akhir-akhir ini kan kita lagi marak banget ya dengar berita-berita atau tren-tren atau isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan mental. Tapi apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah terhindarnya orang-orang dari gejala-gejala gangguan jiwa atau neurosis dan gejala-gejala penyakit jiwa atau psikosis. Nah, kesehatan mental juga adalah kemampuan menyesuaikan diri sendiri dengan orang lain atau masyarakat dan lingkungan di mana dia bisa hidup. Orang yang sehat mental bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, lalu selanjutnya kesehatan mental itu adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi dan bakat yang dia punya semaksimal mungkin sehingga membawa kepada kebahagiaan dirinya dan orang lain di sekitarnya, serta orang itu juga bisa terhindar dari gangguan serta penyakit hati. Lalu yang terakhir itu kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan dan kegigihan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah di kehidupannya. Dan orang itu juga mampu untuk merasakan kebahagiaan secara sepenuhnya begitu. Dan tahu nggak sih, menurut WHO itu, sehat secara global itu ketika kita sudah berada di keadaan yang meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara penuh dan bukan secara semata-mata berupa tidak adanya penyakit atau keadaan lemah tertentu. Jadi sehat itu bukan cuma fisik aja, tapi mental dan sosialnya juga. Jadi kita itu nggak bisa menyepelekan kesehatan mental kita ya teman-teman, karena sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau kita mau sehat fisik, kita juga harus sehat mental. Kalau mau sehat mental, kita juga harus sehat fisik. Dua aspek tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Kalau menurut para ahli sendiri, sehat mental itu apa sih emangnya? Nah, kalau menurut Dr. Werner Bohm yang merupakan social work educator, kesehatan mental adalah suatu keadaan dan taraf keterlibatan sosial yang diterima oleh orang lain dan memberikan kepuasan terhadap orang-orang terkait. Jadi, kesehatan mental itu bukan hanya tentang diri kita sendiri nih, tapi juga impact-impact apa aja sih yang bisa kita berikan dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kesehatan mental, kalau menurut Carl Menninger yang merupakan seorang psikiatris di Amerika, adalah penyesuaian manusia terhadap dunia dan satu sama lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang maksimum. Kesehatan ini bukan hanya efisiensi atau perasaan puas dengan keluasan dalam memenuhi berbagai aturan permainan dengan riang hati. Namun, kesehatan mental mencakup semuanya. Kesehatan mental meliputi kemampuan menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku dengan memperhatikan perasaan orang lain, dan sikap hidup yang bahagia. Itulah baru yang dinamakan jiwa yang sehat. Kesehatan mental adalah keadaan yang relatif tetap, di mana sang pribadi, individu tersebut bisa menunjukkan penyesuaian atau aktualisasi diri atau realisasi diri. Kesehatan mental itu tidak hanya tentang memiliki gangguan jiwa, tetapi keadaan positif kita secara maksimum. Nah jadi gitu Rai, udah ada insight belum? Sebenarnya aku udah ngerasa ada mata berkurang sih, Cek. Makasih ya udah ngasih aku video pembelajaran kayak gini. Ada Raisya. Suka juga ada di sini ternyata. Iya tadi dia bareng sama aku. Kalian habis ngapain nih Mon? Ini loh aku baru ngasih lihat ke Raisya tentang inspirasi biar dia nggak demot lagi dan stres. Kayaknya aku lagi stres dulu sekarang sebenarnya. Oh, kalian lagi bahas tentang stres gitu ya? Kalau tentang stres dan kesehatan mental gitu, aku juga ada nih video-video pembahasan kali ini. Kamu nonton nggak? Wah, bisa juga tuh. Soalnya aku lagi bener-bener stres nih, Kak. Coba deh. Kesehatan mental merupakan hal penting yang perlu kita jaga karena kesehatan mental dapat mempengaruhi perilaku kita dalam berbagai aspek kehidupan.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kesehatan mental, perlu kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk berpikir. Dan manusia terdiri dari bio, psiko, sosial, dan spiritual. Terdapat 6 ciri manusia yang sehat atau pribadi yang sehat, yaitu yang pertama adalah memiliki self-acceptance, mampu berpikir realistis, berintegrasi, berkompetensi, memiliki otonomi, dan juga aktualisasi. Dalam hal ini, keluarga merupakan supporting factor number one terhadap kesehatan mental kita. Karena apa? Karena keluarga merupakan rumah ketika kita sudah penat dalam menjalani kehidupan. Untuk memahami kesehatan mental lebih lanjut, kita juga perlu memahami apa itu psikologi sosial. Nah, psikologi sosial merupakan ilmu yang mempelajari respon manusia yang terdiri dari how they think, how they build attitude, how they behave, and how they feel karena keberadaan orang lain, baik nyata maupun maya. Nah, kemudian ada juga implikasi manusia sebagai makhluk berpikir atau makhluk sosial. Nah, yang pertama adalah membentuk identitas pada diri sendiri, yang kedua adalah membentuk persepsi pada orang lain, yang ketiga adalah membentuk sikap-sikap pro atau kontra terhadap sesuatu, yang keempat adalah membentuk altruisme, yang kelima adalah membentuk prasangka, dan yang keenam adalah membentuk atribusi sosial. Dari apa yang sudah saya bahas tadi, terdapat 4 kata kunci mengenai kesehatan mental. Yang pertama adalah wawasan, karena manusia bukan hadir secara fisik saja, namun rohaninya pun harus ada. Dan yang kedua adalah potensi atau bawaan yang sudah ditakdirkan. Yang ketiga adalah rasa bahagia tanpa syarat, dan yang keempat adalah mampu mengatasi masalah. Sebagai individu yang terus belajar, kita memiliki 4 amanah peran penting yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama sebagai educator bidang kesehatan mental, kemudian sebagai asesor, sebagai konselor, dan sebagai terapis. Dan kemudian kita manusia sebagai makhluk yang memiliki bio, psiko, sosial, dan spiritual tentunya harus memiliki beberapa hal penting yang perlu kita jaga untuk menjalani kehidupan kita. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi merupakan kebutuhan psikologis sekaligus sumber kekuatan yang memiliki arah dan tujuan. Seberapa termotivasi seseorang untuk menjalani kehidupannya agar lebih baik, maka semakin sehat pula mentalnya. Dan motivasi ini perlu kita jaga karena motivasi memiliki peran penting dalam mengetahui tujuan dan arah hidup seseorang. Yang kedua adalah kapasitas. Kapasitas adalah kemampuan kita dalam menangani apapun masalah dan keadaan apapun itu. Dan kapasitas bisa terus ditingkatkan loh sejalan dengan motivasi yang kita miliki. Yang ketiga adalah pengendalian. Kesehatan mental adalah tentang pengendalian kapasitas kita dalam menekan motivasi. Pengendalian merupakan faktor penting dalam kesehatan mental dan terdapat 5 wujud sisi dari pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian berlebih, kemudian pengendalian yang lemah, pengendalian yang dilakukan secara penuh kecemasan, kemudian ada pengendalian yang tidak tepat situasi, dan pengendalian ideal. Pengendalian adalah proses tumbuh kembang individu untuk mengendalikan impuls-impuls yang muncul dari diri kita sendiri. Balik lagi, kesehatan mental merupakan pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memanfaatkan segala bentuk potensi dan bakat. Dengan memahami adanya pengetahuan dalam diri kita, serta bertindak dengan pembawaan kita, maka akan memunculkan kebahagiaan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan dengan menyadari adanya pengetahuan dan perbuatan yang kita lakukan, akan mencegah atau menghindarkan kita dari gangguan ataupun penyakit jiwa. Karena sejatinya, kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh di antara fungsi-fungsi jiwa, serta mampu untuk mengatasi masalah dan berlapang dada serta bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Kesehatan mental tidak terlepas dari yang namanya kekuatan pikiran. Manusia adalah makhluk yang sempurna dengan dimensi biologis dan psikologisnya. Dan kekuatan pikiran pasti melibatkan kedua hal tersebut. Secara biologis, proses terjadi di otak dan menghasilkan pikiran-pikiran.
dan pikiran yang dihasilkan oleh proses yang kuat dapat mempengaruhi citra diri dan rasa percaya diri seseorang. Kenapa? Karena pikiran memiliki pengaruh terhadap alam bawah sadar kita. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai kajian kesehatan mental dan juga abnormalitas. Nah, menurut salah satu tokoh yang bernama Sanin, terdapat 3 sudut pandang di mana kita bisa menilai apakah perilaku tersebut bisa dikatakan normal atau abnormal. Nah, sudut pandang pertama adalah sudut pandang patologi, yang kedua ada sudut pandang statistik, dan yang ketiga ada sudut pandang kebudayaan. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, ditambahlah 2 sudut pandang lagi, yaitu sudut pandang keseimbangan lingkungan dan juga sudut pandang kaidah ajaran agama. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai abnormal, kita perlu tahu nih, apa itu abnormal. Nah, jadi abnormal adalah suatu perilaku di mana kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, sedangkan orang lain bisa. Aku juga mau ngasih tahu kalian beberapa miskonsepsi mengenai abnormalitas. Yang pertama adalah keyakinan bahwa setiap perilaku abnormal merupakan perilaku yang kacau. Padahal, tidak selamanya kelakuan abnormalitas itu membuat kacau di masyarakat, karena ada beberapa abnormalitas yang justru muncul di masyarakat dengan membawa manfaat. Yang kedua adalah gagasan mengenai normal dan abnormal itu dipisahkan secara tajam. Padahal faktanya tidak, karena 100% orang di dunia ini tidak mungkin 100%-nya normal, dan tidak mungkin 100%-nya pun abnormal. Jadi, kita harus lebih menilai tindakan secara objektif. Dan miskonsepsi yang berikutnya adalah bahwa gangguan mental merupakan stigma yang herediter atau diturunkan, sehingga empowering profession harus lebih waspada terhadap stigma tersebut. Nah, setelah aku menjelaskan mengenai miskonsepsi abnormalitas, di situ aku bilang ada kata empowering profession. Nah, di dalam video ini juga aku mau bahas mengenai kesehatan mental yang fokusnya adalah kajian empowering profession. Tahu gak sih guys, kalau empowering profession itu unik? Kenapa? Karena yang pertama, empowering profession itu dibutuhkan untuk menyelesaikan beberapa masalah, bukan cuma satu. Dan yang kedua adalah empowering profession itu bisa menyelesaikan masalah tidak cuma ke individunya doang, tapi juga mempengaruhi ke lingkungan dan orang-orang sekitar. Seperti yang kalian ketahui bahwa pekerja sosial merupakan salah satu dari empowering profession. Dan terdapat 4 tujuan pekerja sosial atau empowering profession, yaitu yang pertama adalah membantu meningkatkan keterampilan dan juga menyelesaikan masalah atau problem solving, dan juga membantu individu untuk beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah membuka akses untuk individu agar ia dapat menjangkau sistem sumber layanan dan juga mendapatkan peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan mencapai keberfungsian paripurna. Yang ketiga adalah mendorong terbangunnya sistem yang humanis dan mengkaji kebijakan-kebijakan sosial. Apakah kebijakan-kebijakan tersebut dapat membantu dalam mencapai keberfungsian paripurna atau tidak? Kemudian, pekerja sosial bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dari human rights atau hak asasi manusia, dan terdapat 4 komponen bagaimana pekerja sosial dapat bekerja dengan prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama adalah respecting people rights. Artinya, pekerja sosial harus memperlakukan individu secara adil, setara, dan menghormati segala hak-haknya tanpa adanya diskriminasi. Dan yang kedua adalah promoting the right to participation. Artinya, individu itu memiliki hak dasar untuk berpartisipasi atau dilibatkan dalam segala bentuk keputusan untuk membangun kapasitas paripurna mereka sendiri. Yang ketiga adalah treating a person as a whole. Artinya, individu dipandang secara utuh dan dipandang secara komprehensif mulai dari bio, psiko, sosial, dan spiritual. Artinya, manusia dipandang secara utuh dan tidak dipisahkan dari aspek manapun. Dan yang terakhir adalah promoting environment by focusing on the strengths. Artinya, menciptakan lingkungan yang dapat mendukung perkembangan individu dan memfokuskan pada kekuatan mereka masing-masing. Membangun kesehatan mental perlu dilakukan dari mulai perspektif strength-based. Kenapa? Karena dari situ dapat meningkatkan coping stress capacities kita dan juga problem solving capacities. Nah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Raisya, maka dari itu tonton sampai habis ya. Keren juga ya kan, aku jadi dapat pembelajaran yang baik banget dari video ini. Nah, gitu lah tentang pembahasan-pembahasan yang kita bahas tadi. Tapi tanggung deh, ada 1 video lagi. Mau nonton nggak? Harus sih, aku mau maksa banget. Oke.
Kalian tahu nggak sih, manusia secara utuh merupakan makhluk biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. 4 hal ini terintegrasi menjadi satu kesatuan, yaitu biopsikososial spiritual. Jiwa manusia atau soul memiliki banyak nama, meski entitasnya hanya satu. Ketika jiwa terlibat dengan intelektual, maka dia disebut dengan intelek. Ketika yang mengatur adalah raga, maka ia disebut dengan self. Ketika ia terkait dengan iluminasi intuitif, itu disebut dengan heart. Berbicara tentang kesehatan mental, artinya kita berbicara mengenai kesehatan ruh, kesehatan soul, kesehatan nafsu, kesehatan kolbu, atau kesehatan akal. Kamu tahu nggak sih kalau kesehatan mental itu benar-benar harus dijaga loh, juga dipelihara. Nah, biar aku jelasin sedikit ya tentang kesehatan mental. Kalau kamu nggak tahu kesehatan mental itu apa, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan jiwa atau neurosis dan gejala-gejala penyakit jiwa, atau biasa disebut psikosis. Nah, yang gimana sih gejala psikosis itu? Jadi, jika seseorang memiliki gejala ini, biasanya dia tuh sudah hilang kesadaran gitu, atau reality testingnya sudah kabur. Jadi, segala yang dilakukan tuh kadang tidak sadar gitu. Nah, kesehatan mental juga adalah kemampuan menyesuaikan diri di mana dia berada. Tentunya ini sangat penting ya. Kita itu harus menyadari apa yang kita lakukan dan menyesuaikan terhadap diri sendiri. Kalian tahu nggak sih bahwa kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan atau memanfaatkan segala potensi yang ada dalam diri kita nih, dan dimanfaatkan semaksimal mungkin tentunya. Sehat mental itu menyadarkan kita bahwa diri kita ini sebenarnya memiliki potensi serta hal-hal lain yang dapat kita kembangkan dalam diri kita. Nah, dengan begitu kita dapat membawa kebahagiaan untuk diri kita sendiri dengan mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah, yang terakhir mengenai kesehatan mental yaitu terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh di antara fungsi-fungsi jiwa dan mampu menghadapi semua permasalahan yang datang tentunya. Nah, kalau ada masalah itu jangan kabur ya, tapi hadapi. Kalian pernah dengar gak sih yang namanya mental hygiene? Kalau belum, sini aku jelasin juga. Yang pertama, mengenai mental hygiene adalah bagaimana ketika seseorang mampu memikirkan, merasakan, dan menjalani hidupnya sehari-hari. Ya, tentunya dalam menjalani hidup, kita harus tahu ya kita ini seperti apa. Yang kedua adalah tentang bagaimana seseorang mampu memandang dirinya dan orang lain. Nah, setiap orang kan pasti dengan mudah menilai orang lain ya, karena kita tahu bahwa penilaian tuh biasanya bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari orang lain. Tapi, selain kita dapat memandang orang lain, kita juga harus bisa loh memandang bagaimana diri kita sendiri, agar senantiasa selalu berintrospeksi diri terhadap diri kita sendiri dan juga tidak semena-mena ya. Dengan memandang diri kita dan orang lain, kita akan dengan mudah memposisikan diri dalam sebuah lingkungan. Yang ketiga, yaitu tentang bagaimana seseorang mengevaluasi berbagai solusi atau alternatif untuk mengambil keputusan terkait hal-hal yang sedang dihadapi. Nah, terkadang masalah tuh datang berhamburan kan ya. Kalian juga pasti capek dengan masalah yang datang terus-menerus. Nah, itu tuh membuat kita lelah dalam menghadapi situasi kadang-kadang dan juga membuat kita stres dengan berbagai masalah yang berbeda-beda. Nah, untuk itu, kita harus bisa mencari solusi terbaik untuk menghadapi hal-hal tersebut. Ngomongin soal kesehatan mental, pengen gak sih kalian jadi pribadi yang sehat? Mungkin kamu lagi merasa bahwa dirimu terguncang, atau mungkin lagi bergelut dengan diri sendiri. Merasa diri tidak sehat? Yuk simak video ini! Untuk menjadi pribadi yang sehat, kita harus tahu nih bahwa ada ciri-ciri yang harus kita miliki. Jangan sampai kamu kelewat dari ciri-ciri ini ya. Kamu tahu gak sih, pribadi yang sehat biasanya dilihat dari bagaimana seseorang itu bersikap pada diri sendiri. Tidak jarang orang itu merasa tidak percaya diri gitu pada diri sendiri, atau sering disebut juga dengan insecure. Nah, tidak jarang juga seseorang itu justru merasa dirinya itu selalu kurang. Nah, justru ini nih, sebagai pribadi yang baik, seseorang itu harus mampu menerima diri sendiri dan juga segala kondisi yang ada dalam dirinya. Lalu selain menerima kondisi yang ada di dalam diri, kita juga harus menerima kondisi fisik apapun. Kalau diibaratkan sih, kita harus menerima hardware beserta softwarenya ya. Karena dengan menerima diri kita sendiri, kita dapat membangun jati diri yang pastinya positif. Dalam diri kita, ada yang namanya self-schema, self-reference, dan juga future self. Nah, ketiga aspek ini nih, ketika terpenuhi dengan positif, maka aku yakin deh diri kalian pun akan terbentuk menjadi pribadi yang luar biasa. Selanjutnya, adanya aspek realitas di dalam diri.
Semua orang pasti punya keinginan kan? Nah, tapi kadang keinginan kita tuh selalu membludak. Aku ingin begini, aku ingin begitu, dan banyak banget. Nah, tapi apakah pernah terpikirkan bahwa diri kita ini juga punya batas tersendiri loh? Lah, terus gimana dong kalau misalkan kita punya batas tersendiri tapi kita ingin mengambil ini dan mengambil itu? Nah, kita tuh harus memiliki pandangan realistis nih teman-teman terhadap diri kita sendiri. Tentunya setiap orang telah memiliki porsinya masing-masing kan? Terkadang terlalu memaksakan diri juga nggak baik loh, malah cenderung itu akan menjadikan diri kita tuh stres, terus juga bisa depresi dan lain-lain gitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya kita juga memiliki peran masing-masing. Dengan begitu, kita harus menyesuaikan sikap terhadap peran yang kita miliki ya. Nah, kalau misalkan kita sekarang adalah seorang mahasiswa, jangan tiba-tiba ingin jadi raja ya. Yang berikutnya dilihat dari aspek integrasi. Sebagai penggerak diri, kita harus memastikan bahwa pribadi kita itu utuh dan terlepas dari konflik batin. Terkadang sulit ya melepas konflik batin, apalagi di usia quarter life crisis. Banyak banget nih konflik-konflik batin yang muncul dan juga berhamburan gitu. Tapi kita harus bisa membuat diri kita sendiri tuh terintegrasi dengan baik. Maupun dalam pikiran, perasaan, dan lain-lain ya. Kadang juga susah ya ngimbangin antara pikiran dan perasaan, tapi percaya deh kalau itu semua terintegrasi dengan baik, pasti kalian juga dapat dengan mudah menyeimbangkan pikiran dan perasaan kalian. Oh iya, tentunya kalian punya kompetensi dong di dalam diri kalian. Kalian punya gak nih? Kalau misalkan enggak, wah, kalian harus menumbuhkannya nih. Karena ciri pribadi yang sehat itu pastinya kita memiliki kompetensi-kompetensi normal sebagai manusia. Nah, kompetensi ini meliputi fisik, lalu intelektualnya, lalu mampu melatih diri dalam berbagai keterampilan, dan tentunya kompetensi ini berkaitan erat dengan penguasaan emosional seseorang, serta norma dalam bersosial dan beradaptasi. Nah, sejauh ini udah paham belum? Karena selanjutnya kita akan beralih ke aspek otonomi. Nah, sebagai pribadi yang sehat, kita harus memiliki kemandirian dan juga pastinya tanggung jawab. Iya dong, masa kita nggak bertanggung jawab sama diri kita sendiri? Tentunya berani berbuat, berani bertanggung jawab kan? Nah, kita senantiasa harus menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita ya. Jangan sampai kita tuh melepas itu semua. Dan kembali lagi nih, kita sebagai pribadi yang baik juga harus memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan porsi kita. Duh, banyak juga ternyata. Tapi menerapkannya gampang kok, serius deh. Ini nih yang terakhir aku janji. Oke, setelah hal-hal tadi, kalian tuh tentunya harus memiliki yang namanya pengembangan aktualisasi diri ya. Tapi aku bingung deh, aku harus mengembangkan diriku ini seperti apa untuk kedepannya. Gak apa-apa, itu hal yang wajar kok. Justru jika kalian sudah menerapkan ciri-ciri pribadi sehat, kalian tentunya akan dengan mudah menentukan arah aktualisasi diri kalian untuk kedepannya. Karena kalian pasti penuh dengan spirit, antusiasme dalam menggapai apa yang kalian mau. Susah ya terkadang, karena kadang-kadang tuh gagal, terus juga kadang tidak memuaskan. Tapi aku yakin itu hal yang biasa kok, nggak apa-apa. Karena dari kegagalan itu kita tahu bahwa perjuangan kita ini membuahkan hasil yang meskipun belum maksimal. Dan aku mau nge-reminder ke kalian bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda loh. Ayo coba lagi untuk menggapai apa yang kalian mau. Aku yakin kok kalian sedikit lagi berhasil. Kalau kamu sudah memilih untuk mengembangkan diri, untuk mencapai aktualisasi diri, maka kalian harus selalu yakin bahwa I see it, I like it, I want it, I got it. Wah, aku jadi nggak ngerasa demot-demot lagi teman-teman. Makasih ya karena kalian udah nunjukin video yang sangat bermanfaat buat aku. Jadi kesehatan mental tuh kayak gitu ya? Iya betul banget Rai, karena hidup adalah perjuangan untuk menjaga kestabilan kesehatan mental kita. Jadi, Jangan lupa jaga kesehatan mental kalian ya.